semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng dengan gua Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Boleh minta tepuk tangan ya teman-teman, biar meriah malam ini ya. Seperti biasa, sebuah jawaban di setiap episodenya menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita ya, berbagi cerita tentang pengalaman hidup atau pengalaman di pekerjaan atau mungkin di percintaan mungkin atau mungkin di keluarga. Setiap bintang tamu yang hadir di sini punya persoalan yang berbeda-beda gitu. Enggak sih, sebenarnya persoalannya sama aja ya Mas sama ya. penyikapannya yang beda. Tapi cara nyikapinnya dari setiap orang kan beda-beda. Jadi teman-teman yang nonton ya, siapa tahu bintang tamu yang hadir di sebuah jawaban itu bisa mewakili apa yang kalian alami juga. Mungkin ngalamin persoalan yang sama dan jawaban yang akan diberikan oleh Ferry Cowboy siapa tahu bisa jadi solusi buat hidup kalian juga gitu. Dan hari ini bintang tamunya dari siapa? Tidak usah disebut. Saya disebutkan ya. Bosan. Dia lagi Bosan, ya. Namanya juga pernah punya band ambulan ya. Jadi ada aja yang dianterin itu. Hari ini bintang tamunya adalah Bapak Hermawan. Boleh minta tepuk tangannya. Ini manggilnya Pak Hermawan atau Mas Hermawan ya enaknya? Mas Dukuh. Mas Dukuh. Mas Dukuh. Namanya di sini Hermawan BP ya? Iya. Mas Dukuh. Dukuh Berbah Tegal Tirto. Betul sekali. Ini kalau lo tahu nggak Dukuh? Yang untuk dimakan itu kan. Itu Dukuh. Ih. Bang Ferry mah ngelawak ya. Bisa juga dia ngelawak ya. Itu Dukuh. Bukan. Oh, ini pakai H. Dukuh. Iya, Dukuh itu kalau jam 4 pagi. Tunggu. Dukuh itu kan kayak lagunya Alam. Ada Mbah Dukun. Haha, ya ampun. Udah cantik, lucu. Borong, guys. Bercanda. Dukuh, ini kan nggak tahu. Berdukuhan. Iya. Dukuh. Dukuh. Kepala dukuh. Sama kayak Dusun. Iya. Kepala dusun. Sama kayak kepala desa misalnya kan gitu ya. Kepala dusun. Iya, persamaannya. Iya. Jadi Di Berbah Tegal Rejo. wah ini syuting tersehat Tegal ini. Tirto. Ya, hari ini ada syuting yang berbeda. tersehat. Hari ini ada yang berbeda, sangat berbeda dengan syuting-syuting sebelumnya karena bintang tamu hari ini alergi asap rokok. Ya. Gitu. Jadi kita clear dulu dari Ada asap mikrofon rokok. yang nggak pakai kabel nggak biar gue duduk situ. Karena kalau kena asap rokok bersin-bersin ya. Alergi. Iya. Alergi dari kapan itu, Ya, dari kecil? Mas? Dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi kalau kena asap rokok tuh efeknya Pasti bersin. pasti bersin. Bersin, kadang pilek, pusing. Kadang pilek, kadang pusing. Iya. Terus harus minum obat gitu ya. Enggak, ya yang penting pergi. Oh, nanti reda sendiri Iya, gitu. iya. Tuh. Dilarang merokok No smoking area. di berarti. SPBU. Nanti kalau udah selesai ini baru bisa ngerokok lagi. Oke. Mas atau Pak Hermawan. Iya. Ini sudah berapa lama menjabat? Ini Atau- jalan tahun ke 3. Tahun ketiga. Tahun ketiga hampir tahun keempat. Oke. Apa sebelumnya pernah juga sebelum menjadi kepala dukuh itu sebelumnya pernah menjabat di mana gitu? Saya kalau di pemerintahan baru sekarang. Oh, baru sekarang. Iya, baru sekarang semuanya swasta semua. Oh, sebelumnya kerja Ya, di di perusahaan swasta. perusahaan swasta. Di mana itu? Pertama kali dulu di
perbankan. Di perbankan lalu di hire Toyota Astra Motor di head office itu pekerjaan mapan pertama. Kalau sebelumnya kan cuma simpang siur gitu kan. Kalau untuk yang di Toyota sendiri, saya di sana saat itu habis lulus kuliah, belum sudah udah dapat pekerjaan itu ya. Oke. Bersyukur sekali. Di sana sebagai pengajar, Hmm. trainer, pembuat materi pengajar, terus ngajar, lalu habis itu pindah ke Alfamart. Oke. Alfamart itu di HRD juga di bagian pengajaran juga, bagian training itu. Lalu pindah ke Jogja itu perbankan lagi. Lalu setelah perbankan sekarang di pemerintah. Oke. Itu kenapa akhirnya dari bekerja di swasta akhirnya mau masuk ke pemerintahan gitu. Sekarang menjabat menjadi kepala dukuh. Ya, kalau saya sendiri itu sebenarnya berangkat dari rasa jengkel dari pemerintahan sih. Jadi saya itu tipikal orang yang nggak pernah mau protes itu nggak pernah. Kalau misalnya saya merasa itu kesulitan diusahakan sesuatu, saya malah jadi pengen jadi pelakunya sekalian. Jadi kalau misalnya ini ngapain sih kok kotor banget gitu kan, nggak pernah aku marahin ibu kamu itu bersihin ini, nggak. Penting kamu jadi tukang sampahnya, ambil aja udah beres. Karena kan tidak selalu kan, misalnya maaf Bang Ferry itu nanti jadi tukang sampah gitu, aku marahin Bang Ferry gimana sih sampahnya nggak diurusin gitu kan. Ya udah mending daripada aku ngomel-ngomel gitu, debat, jadi itu tersinggung kan juga. Ya udah aku jadi tukang sampahnya aja ngambil. Sama ketika pada waktu saya di perbankan gitu kan, saya kan juga mikir waktu itu sempat mau buat KTP, terus update pekerjaan ya kan, karena kan dulu di Jakarta full kan, lalu ke Jogja itu ada data yang harus diperbaiki, pindah, lalu NIK saya itu sempat ganti, jadi saya kan marah dengan Capil waktu itu. Capil misalnya dari mana gitu kan harus ada rumus tanggal lahir kan harusnya kan. Nah itu beda. Nah bayangin dari sejak di Jakarta itu kesulitan untuk mutasi atau migrasi ke Jogja dari sisi dokumen perbankan, kayak data rekening semua harus ganti semua. Kan NIK-nya berbeda, jadi tidak sinkron. Nah ketika itu ngurus paspor juga nggak bisa, ngurus semua hal yang terkait ada NIK-nya nggak bisa. Nah saya baru paham ketika waktu itu kenapa nggak bisa. Ternyata nggak saya sadari NIK-nya sendiri berbeda. Nah nggak pernah saya mengajukan perubahan, nggak pernah, tiba-tiba berubah, tanggal lahirnya juga berubah, satu keluarga, jadi bapak, ibu, adik, saya semuanya berubah di tanggal lahir semua, jadi semua NIK-nya berbeda-beda. Nah saya itu kan pengen mau perbaiki itu, lembar sana lembar sini, ada sampai 3 tahun itu cuma ngurusin KTP kakak. 3 tahun? Iya. Sampai jengkel pak gitu. Lalu pada waktu itu saya coba sampaikan, sharing ke teman-teman RT RW gitu kan. Lalu dari mereka, Pak ini ada pendaftaran kepala dusun paduan gitu kan. Belum minat aku Pak gitu. Cobalah gitu kan. Kampung ini butuh orang-orang yang berpengalaman, berpendidikan katanya gitu kan. Padahal saya juga nggak merasa orang berpendidikan, orang biasa lah saya gitu kan. Ya punya pengalaman di background pemerintahan juga, meskipun kuliah di Visipol, tapi bagi saya kan itu baru baru tahap-tahap awal lah, masih cetek lah ilmunya gitu kan. Lalu dari sana waktu itu dari warga banyak sekali dorongan untuk mendaftar. Waktu itu saya masih belum ada gambaran mau ke pemerintahan, belum, karena saya udah kecewa dari awal gitu kan. Wah aku nanti jadi freak nggak becus juga nanti mungkin aku gitu kan. Nah waktu itu dari RT RW itu pengurusnya itu bawain formulir di rumah saya pagi-pagi sebelum saya berangkat kerja, kan kalau di perbankan itu kan jam 7 harus sudah sampai.
Nah, setengah 6 itu mereka udah datang bawa inform, terus pokoknya ditulis katanya. Tapi cara-cara lain saya nggak bisa ini. Kami yang nyarikan katanya gitu kan. Terus ya, kalau saya itu kan orangnya suka dengan intuisi ya, jadi ikutin apa yang kira-kira baik gitu kan. Ya cuma apa ya let it flow lah, ngalir aja semuanya. Terus proses jalan. Nah, beneran dicarikan berkas-berkasnya, kelengkapannya, sampai surat-surat dukungan warga karena dukun itu kan perlu surat dukungan warga sama KTP-nya juga. Itu bahkan melebihi batas ambang waktu itu kan ada minimal batas. Terus nah itu sampai pada waktu udah ditutup pendaftarannya itu masih ada yang mau ngumpulin lagi. Begitu. Jadi sampai antusias seperti itu terus aku pikir kalau misalnya ini apa ya jalan kan ya pasti terjadi. Saya pikirnya cuma gitu aja. Terus lolos. Tahap berikutnya kan tes seleksi akademik, ujian COVID. Halang COVID akhirnya. COVID, ya kan. Lalu waktu nggak kan kita nggak laporan kalau saya COVID itu kan. Tiba-tiba dari panitia itu dari jadwalnya kan harusnya ujiannya bulan depan. Tiba-tiba diajukan. Maju. Posisi pas maju itu saya di info saya posisinya saturasi itu 82. Udah sesak nafas gitu kan. 2 hari di sana, nah tiba-tiba kan kalau suruh ujian juga nggak bisa, nggak bakal diizinkan keluar, gitu kan. Saya juga nanti dulu kan dari awal memang saya nggak mau daftar juga sebagai guru. Saya masih tetap senang di perbankan, ya kan, karirnya juga cukup baik waktu itu kan. Target-target juga semuanya tercapai, teman-temannya juga orang-orang Pemda, ya. Nah, tiba-tiba dari kecamatan, dari Satgas COVID itu telepon dari BPK itu kalau di pemerintahan kabupaten itu seperti DPRD. Jadi BPK itu kan DPRD-nya dusun desa kelurahan itu. Terus sampai nelpon, sampai negosiasi sama dokter, intinya itu gimana caranya orang ini harus ikut ujian. Jadi nggak boleh ikut misalnya. Jadi harus ikut gitu loh. Akhirnya itu dibuat sampai hampir 6 jam 8 jam sebut paksa sama Satgas COVID itu. Lalu saya ujian sama sekali nggak belajar, nggak mempersiapkan sama apa-apa. sekali, karena pikir saya kan masih sebulan sama sekali nggak belajar, tiba-tiba harus ujian hari lagi. Kalau misalnya udah kendaguan ya sudah diisi ujian, ya disyukur hasilnya bagus, ya kan, masuk di top rank juga, lolos. Nah dari situ saya semua heran-heran, nggak pernah ada kepikiran, semuanya ngalir, semuanya kayak rezeki itu muncul. Terus ketika dilantik itu juga sama, banyak support dari warga. Terus yang sebelumnya kan sempat ada isu-isu SARA juga ya, meskipun saya orang asli daerah situ kan masih mayoritas agama tertentu lah. Nah saya kan bukan bagian dari mayoritas. Nah itu sempat selentingan, gimana nanti kalau dari yang bukan mayoritas memimpin satu area gitu kan, apakah tidak, bingung. Nah waktu itu langsung tak coba apa yang menjadi tugasnya saya lakukan. Basicnya itu aja sih. Lalu semuanya berjalan bagus sampai sekarang, lancar, syukur. Nggak pernah ada lagi kekhawatiran isu-isu sekarang, nggak pernah itu. Dan kekhawatiran, rasa benci, kecewa itu waktu itu langsung tertumpahkan semua. Masa sih sesulit itu merubah KTP dan sebagainya. Nah pada saat itu ada misalkan membuat program sendiri namanya updating data kependudukan warga saya itu kan hampir 1.500. Saya minta untuk updating selama 3 bulan saya kerjakan. Itu hampir 400 KK selesai dalam selama waktu 3 bulan. Semua data clear selesai. Lalu saya pakai untuk mengcover mereka, saya carikan BPJS semua kan dari kabupaten itu kan mewajibkan seluruh warga negara itu punya BPJS. dusun pertama kali
di kecamatan itu yang capainya 99%. Itu data kependudukan catatan sipilnya yang update barcode, kan ada barcode-nya sekarang ya, itu pertama kali 100%. Sampai yang kode DJ kan ada teman saya, ada yang berkebutuhan khusus, itu semuanya tercover. Jadi semua saya support supaya apa yang saya rasakan, kerugian waktu material yang saya alami ketika gara-gara cuma satu NIK berubah, kan saya diuntang-anting gitu kan. Jadi saya harus ke kelurahan waktu itu masih ada gini. Ini administrasinya sekian ya, itu dulu masih ada, dulu di kecamatan dulu masih ada seperti itu. Jadi udah bayar lama nggak jadi, ujung-ujungnya juga saya harus kecapil sendiri waktu itu. Datang, wah ini perlu Pak, akte kelahiran, wah pulang lagi ke Jakarta. Bayangin udah berapa duit saya buang cuma buat Selama 3 tahun loh. iya. Itu dari jalan jalan yang benar sampai jalan yang nggak bener. Yang nggak bener. Namanya nggak jadi. Juga nggak jadi. Itu saya semuanya clear dan saya kan coba ngikuti semua apa ya dari peraturan kan di Pemda, semuanya kan free semua. Nah dari situ malah jadi bumerang juga buat saya. Bumerangnya sampai sekarang gimana? ini jadi banyak kan ke tempat saya. Karena kan ya maaf ya ada beberapa oknum perangkat itu kan ya kalau misalnya warganya minta tolong itu kan selalu dicas. Jadi kalau nggak ada bank bensinnya nggak mau jalan sendiri aja sana gitu kan. Nah ketika saya free gitu kan, ya karena kan saya itu kan merasa diberkati itu, diberikan kesempatan, nggak pernah belajar, formulirnya juga yang bawain dari warga, gitu kan, semuanya ngalir seperti berkat banyak banget gitu kan. Nah saya itu punya ikhtiar, saya punya janji dalam hati saya gitu kan bahwa jabatan ini ya amanah, gitu kan. Saya kembalikan ke masyarakat sampai hari ini, gitu kan. Ya sampai ini juga tadi belum pulang, itu juga semua untuk masyarakat semua, itu semua free, nggak pernah saya minta mungut sepeser pun. Itu saya dikenalnya sampai sekarang seperti itu. Itu hingga hari ini, ketika mau dikasih ada yang pernah maksa juga pernah. Jadi ketika saya nggak mau nerima, dia mesti datang, ya kan? Ada orang tua saya, Pak ini dari titipan buat Pak Dugo gitu. Nah dia tak ambil lah kembalikan. Itu kalau misalnya nggak mau nerima, tak berikan ke masjid terdekat buat kota infak. Ya. Ini jarang-jarang yang begini. Harusnya banyak-banyak. Iya. Ya itu. Tapi reaksinya gimana? Karena kan cara yang benar-benar itu kan ya. Sedikit yang bisa mengaplikasikannya. Nah, gitu. Ya. Respon orang-orang atau mungkin di sekitar di lingkungan kerja pun seperti apa? Ya, singkatnya sih seperti yang tadi ya, ketika saya tidak merokok, lingkungan kanan kirinya merokok, saya jadi bahan tawaan gitu kan. Sama ketika waktu saya sama sekali nggak mau ngincas sepeser pun, itu jadi bahan bullying waktu itu oleh ya banyak oknum lah yang melakukan hal itu kan. Karena memang di perangkat itu memang tidak ada biaya operasional ya untuk melakukan hal itu. Memang sengaja dari pemerintah tidak ada karena administrasi kependudukan itu kan menjadi kewajiban setiap warga negara, bukan kewajiban seorang dukuh RT RW ataupun perangkat yang lain, bukan. Jadi kalau misalnya kamu butuh ya kamu yang ngerjakan. Nah, tapi ketika warga itu minta tolong, ya kan, ya biasanya kan diminta uang transport, ya karena memang tidak ada operasional. Di selain memang karena itu ketugasan dari setiap warga negara. Jadi kalau misalnya pengen jadi warga negara yang baik ya, setiap perubahan data yang ada di KK itu ya diperbaiki. Misalnya kemarin saya SD, sekarang saya SMP, ya warga itu harus aware masalah itu. Waktu itu saya pikir ngefek dia, ternyata ngefek. Ketika ada pekerjaan misalnya, sebelumnya dia karyawan swasta, terus sekarang nggak bekerja, tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi, ya kan, yang mendapatkan bantuan itu kan, dia nggak kerja, atau realnya secara real dia nggak kerja.
Tapi ketika bantuan-bantuan itu mengalir based on datanya kan yang buruh harian lepas atau yang tidak bekerja, dia statusnya masih karyawan swasta, nggak dapat. Kasihan, dia nggak kerja apa-apa. Ada efeknya. Terus yang sebelumnya nganggur, tiba-tiba dapat kur, jualan. Pandemi kemarin kan terganggu ya UMKM. Kan dapat bantuan juga toh 2 juta berapa itu kan sekali waktu. Akhirnya nggak dapat karena nggak ada statusnya pedagang ataupun wira swasta. Rugi gitu. Termasuk ketika beberapa sekolah kan menerapkan data yang saklek ya. Kalau misalnya statusnya nggak pelajar ya sudah, atau misalnya nggak mahasiswa ya berarti kamu nggak bisa mengajukan kayak peringanan UKT dan sebagainya juga ada. Nah itu ternyata banyak sekali efeknya di sana. Nah, sejak saat itu apa yang saya lakukan ternyata efek positifnya itu dari dinas selalu memberikan petugasan tambahan. Jadi apa yang saya petik malah ketika aku menjadi orang baik itu tadi semakin banyak kerjaan ujung-ujungnya. Itu sampai banyak orang ya, itu kan akhirnya kan saya banyak yang DM, banyak yang walaupun saya nggak kenal itu tanya terkait dengan Pak ngurus kakak ini gimana, kalau misalnya saya mau pindah gimana, kalau misalnya sampai urusan pertanahan juga pernah, urusan keluarga ada yang beda kecamatan itu info Pak ini saya dan sebagainya. Saya jadi awalnya saya tanggapi kan karena niatan saya ketika menjabat itu ya membantu banyak orang, karena saya merasa dari awal kan merasa dibantu banyak orang, jadi saya kembalikan supaya saya bantu ya, banyak orang bantu juga. banyak orang. Tiba-tiba capek sendiri ternyata harus ngurusin daerah Mabuo, pernah dari Bantul juga pernah. Akhirnya saya memutuskan kalau enggak warga saya nggak mau karena tadi ternyata setiap kita bergerak itu kan ya memang ada transportasi itu, ada bensin, kadang kalau ke dinas itu juga nggak langsung jadi ya kan, ada makan juga dan sebagainya. Saya pikir waktu saya juga semakin banyak terbuang gitu kan, jadi saya fokus ke warga saya sendiri mulai saat ini gitu kan. Nah tetapi ketika ada orang lain, ketika benar-benar urgent, ada beberapa waktu itu kan yang warga Padukuhan Sepulah itu ada yang kena stroke, ternyata BPJS kan mati, lalu tanya ke kepala dusunnya yang di atas memang belum pernah mengetahui informasi terkait jam keseda. Jadi waktu itu saya tanya dinas sosial, dapat akhirnya free meskipun BPJS mati. Kan kalau BPJS mati kan nggak bisa ya, mau nggak mau dia kalau mau rawat inap ya harus bayar normal ya. Tapi waktu itu terbantu free. Nah dari itu malah tambah banyak lagi kemana. Karena tadi ya bagi mereka itu kan ketika datang ke saya free, nggak pernah mau terima, bahkan pernah diganduli buah, sayur. Kadang juga warga itu ada yang iseng buat ngucapin terima kasih. Pak, saya mau minta tolong ya pokoknya datang ke rumah katanya gitu kan. Datang, udah siapin bakmi apa itu kan. Ini ngapain? Syukuran kita katanya gitu kan. Syukuran apa? Cuma pengen mengucapkan terima kasih karena saya nggak mau terima kan. Seperti itu kan. Saya nggak mau mentolerir manipulasi kepala kalau kita sering nerima meskipun dari mereka, Pak ini ikhlas Pak, kita sudah dibantu, ini cuma kita bisa ngasih amplop misalnya gitu kan. Saya nggak mau itu merubah mentalitas saya. Jadi nanti di pikiran saya itu mesti akan wah cuan. Tiap datang wah cuan. Jadi pikiran saya nanti akan berpikir uang. Tapi ketika saya meniadakan semuanya itu, yang saya pikirkan bahwa ketika ada orang yang datang minta tolong ya saya bantu. Udah. Itu yang saya tekankan. Saya patuhi sama sampai sekarang. Saya pernah dibullying ya karena banyak perangkat yang oknum sih sebenarnya yang incas gitu kan, per KTP ada yang 50,
100 per kakak, ada yang 200 akte, itu ada 400 beberapa. Sekarang kan yang paling susah kan akte kematian buat turun waris dan sebagainya, itu kan susah sekali. Itu ada yang ngecas, sedangkan saya kan masih sakti, ya juruan free sampai sekarang saya kerjakan. Nah, dibully. Dan saya kan setiap kegiatan kan saya share ya. Tujuannya tadi loh, apa yang saya lakukan sebagai bentuk transparansi, artinya semua orang bisa melihat, bukan karena dalam hati niat ria, pamer, enggak pernah. Saya cuma jika saya sudah pernah melakukan ini dan bisa, cuma itu aja. Jadi banyak orang ketika, oh ternyata gratis kok Pak, oh berarti memang kadang dukuku, atau misalnya kadang peranku yang kemarin itu pungli ya. Kalau saya sendiri tidak pernah mau instruksi sampai sejauh itu kan, mau jelaskan sebenarnya peribu ini. Tapi dari apa yang mereka temui ke saya itu malah justru membuat tadi income-nya perangkat yang biasa ngambil itu berkurang kan. Betul. Kan misalnya kita udah kelahiran kan berarti Berbuat baik jadi salah. Jadi salah. iya, akhirnya kan income mereka kan turun. Ya setiap rapat dibully gitu kan. Kamu itu Ada nggak sih kalimat yang lebih enak gitu? Ya. Income mereka turun gitu. kamu itu cukup Karena baru. setiap gitu. ada pemasukan itu kan ini rezeki Dari kan? Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Padahal ngerjain. Itu jadi waktu itu kan jadi saya itu kan memperkecil rezeki mereka. Jadi ketika rapat waktu itu Memperkecil mereka berbohong, bukan memperkecil rezeki mereka. Tapi ada nggak bentuk-bentuk protes ketika menerapkan sistem yang seharusnya? Terus kan banyak oknum-oknum kan yang tidak seharusnya itu. Ada nggak bentuk protes mereka tuh yang kayaknya sampai ada kasar mungkin Ada. atau ngebatin mungkin ya. Kasar ada setiap kali rapat itu kan. Setiap kali rapat. Jadi bilangnya bocah ini sore katanya. Anak kemarin sore gitu aja udah kayak gitu. Belagu sok suci ada gitu kan. Berbuat baik dibilang sok suci. Ada itu pernah. Dikatakan kafir juga marah. Pernah seperti itu. Jadi karena kan dari warga-warga datang ke saya minta tolong waktu itu sampai saking banyaknya itu kan saya masih ingat banget ketika di loket capil itu malah saya dianggapnya kan calo. Sampai saya itu video call gitu. Bu saya itu mau nih bantu gitu kan. Yang saya bantu juga orangnya udah sepuh gitu kan. Karena kan nggak punya HP, atau saya kan video call teman saya terus tak suruh nunjukin simbol-simbol minta tolong sebagainya gitu kan. Itu real gitu kan. Saya bantu memang karena warga saya memang nggak bisa kemana-mana dan sepuh nggak ada yang datang kayak gitu kan. Kalau misalnya saya nganter simbah-simbah itu harus ke capil yang jauh waktu itu kan juga saya juga nanti double operasional gitu kan. Di sisi lain juga dari sisi keamanan nggak aman kan buat yang lansia itu, apalagi yang digis juga ada. Masa saya bawa orang digis buat perekaman KTP kan nggak mungkin juga, waktu itu kan belum bisa perekaman KTP di Kapanewon. Jadi harus ke capil semua. Akhirnya kan buat melengkapi data kependudukan mereka ya, waktu itu sampai sepupu itu kan, ini bapaknya dari mana katanya. Karena saya masih baru, belum banyak yang kenal waktu itu. Nah, sejak kejadian waktu itu sampai saat ini ya gitu kan, efek positifnya dari capil itu selalu trust ya sama saya. Jadi misalnya saya ke sana ada keperluan apa itu ya biasa langsung masuk ke ruangan-ruangan yang memang khusus buat bukan jalur di depan tapi jalur di belakang. Dan semua ketika sudah dibantu sama capil, waktu memberikan saya foto. Jadi Bu ini udah jadi dari capil, mau berapa enggak ada gitu kan. Saya bisa langsung foto, saya store misalnya ke bagian akte kelahiran, Bu sudah saya serahkan kepada yang bersangkutan. Itu real buktinya, ada foto-fotonya juga. Tujuannya apa ya, saya dari awal memang amanah. Terus kalau ketemu dengan yang usia produktif kan ada yang pekerja seperti saya itu kan, waktu swasta itu kan ngurus KTP KK itu kan harus cuti ya kan. Kebayang tuh waktu misalnya harus cuti sampai sana belum jadi, sampai sana ribut itu udah banyak banget. Apalagi waktu posisi saya di Jakarta kan, tiket PP udah ngambil cuti nggak jadi gitu kan. Nah saya nggak mau seperti itu. Akhirnya kan dari pengalaman yang ada, batu
semuanya saya share ke Pak Bu, itu udah saya berikan yang bersangkutan, ada fotonya, ya mereka senang happy. Tapi untuk yang itu biasanya ketika saya posting saya blur mukanya, NIK-nya juga saya blur, tujuannya udah saya serahkan yang bersangkutan dan tidak ada spesial pun. Pernah juga saya minta nomor HP-nya keluarga gitu kan, saking apa ya, tujuannya misalnya dari Capil mau pembuktian gitu kan, ya silakan hubungi aja Bu gitu kan. Ini nomornya gitu kan. Kalau misalnya ada, tak kembalikan 100 kali lipat. Misalnya kalau saya 100.000, 50.000 misalnya, itu tak kembalikan 100 kali lipat. Tapi kalimat yang paling bagus menurunkan income. Iya, karena itu memang buat mereka income ya, karena Ada lagi nih, membantu menolong dengan baik dan benar harus memberikan bukti. iya, Saking mungkin melawan arus ya, Iya. maksudnya apa yang dilakukan ini melawan arus yang sebelum-sebelumnya gitu. iya. Kalau saya sendiri kan memang dari awal tidak pernah ada niatan ya, tidak ada motivasi untuk menjadi pejabat publik, nggak pernah. Saya masuk memang karena pengen nyoba, jelas pengen nyoba kan, pengen membuktikan. Saya itu kan orangnya suka pembuktian, jadi beneran kok ini minuman ini seger ya, udah saya datang minum dan nggak usah kabar-kabar woro-woro. Beneran kok lawu itu bagus ya, saya ke sana. Jadi ketika masuk di dalam pemerintah ya cuma saya mencoba. Lalu terkait dengan tadi birokrasi, apa benar ya sesulit itu sampai harus berbulan-bulan, bertahun-tahun? Ternyata enggak. Saya mempraktekkan sendiri. Saya pernah Kurang pelicin itu Mas. saya pernah Kan ngerjakan- kalau kurang pelicin tuh rada tersendat-sendat. Nah, mesti ya dikasih minyak biar cepat. Iya, saya pernah Ternyata ngerjakan yang itu. dulu harus 3 tahun nggak selesai setelah nyemplung di pemerintahan ternyata cuma berapa lama selesainya tuh Sekarang cepet banget. Untuk Jadi kasus yang sama. KTP kalau sudah approval cuma 2 jam. Kalau KK itu nggak nyampe separuh hari, nggak benar. Jadi ada wadah kan baru pagi tak ambil. Jadi kan kalau warga saya itu pokoknya berkas disiapkan. Pagi saya ambil, sore saya antar. Itu one day service. Jadi saya Nggak apa-apa Ini di baru anak bangsa. di sebuah jawaban ini nggak apa-apa gua nggak ngomong-ngomong karena seru. Jarang. Jarang banget. itu lengkap. Lalu ya itu tadi kalau saya itu karena fokusnya tadi supaya setiap warga itu kan wajib punya data yang valid ya terkait mereka. Nah, dulu sering ribut masalah bantuan, sekarang nggak pernah warga saya. Sampai dulu tuh pernah, Pak saya itu umur nggak pernah dapat gitu kan. Sekarang setiap rapat silahkan yang mau protes, mau bertanya, nggak ada yang tanya. Pak dulu berani, Pak saya itu seumur nggak pernah. Nah, saya kan sekarang punya data, dokumennya juga valid, gitu, datanya akurat. Penerima-penerimanya juga ada, setiap penerima bantuan pun juga saya dokumentasinya, termasuk mengantar undangan bantuan, sehingga itu menjadi transparansi kan, bahwa ya semuanya sudah ada pemerataan, semua tepat sasaran, dan yang tadi sesuai yang tadi diutarakan ya, bahwa harus memberi contoh. Itu terkait dengan bansos pun saya juga memberi contoh, itu real ya. Saudara saya kan ada yang dapat, ya kan, rekaman saya, dan itu kan pensiunan pegawai swasta yang memang mampu. Tapi waktu itu kan mungkin datanya saya kurang tahu waktu itu sebelum saya dapat akhirnya. Terus ada beberapa saudara saya, ada 2 kurang lebih, 3 kakak dapat semua. Dan saya kan orangnya sesuai aturan pengennya. Orang yang pertama saya coretin keluarga saya. Sebelum saya nyoretin bantuan-bantuan orang lain, keluarga saya duluan. Saya datengin, Om, Paman, ini bantuan itu kan untuk orang yang tidak mampu, ya kan. Sedangkan Om itu kan sudah punya ini, anaknya sudah mapan, sudah ada mobil ini. Gimana? Tidak apa-apa, Om saya juga ini udah satu. Terus waktu itu kakak saya sendiri, ya meskipun guru-guru PAUD, tapi kan sudah punya mobil dan sebagainya, udah saya coretin. Setelah saya coretin di rapat paduan, saya baru ngomong gitu kan ke pengurus-pengurus lain, yuk kita tertibkan gitu kan bantuan-bantuan. Meskipun ada pro kontra waktu itu, Pak bantuan itu kalau nggak kita ambil itu kan juga nanti malah dipakai korupsi oleh petinggi-petinggi kalau sisa dananya gitu kan. Ya nggak gitu kan.
Yang penting kita kan sesuai amanah kan. Kalau dari Kemensos bilangnya yang mendapat bantuan itu adalah yang warga miskin. Warga miskin itu juga ada kriterianya kan. Kalau misalnya makan itu 3 kali sehari nggak bisa, untuk akses pakaian selama setahun sekali beli pun meskipun bekas nggak bisa, itu kan masuk kategori miskin. Terus udah ada, kita tinggal ngikutin aja. Ternyata banyak banget yang di-delete itu. Sampai pusing nanti gimana. Itu pernah tahun pertama, kedua dimulai. Karena kan banyak orang yang nyaman dengan bantuan sudah lama. Iya, Biasa, kalau bantuan Iya. Biasa disuapin. kalau bantuan datang tuh memposisikan diri miskin gitu, Iya. biar dapat. Terus waktu itu kan ada yang Biasa disuapin, Tiba-tiba nggak ada. tahu-tahu tiba-tiba nggak ada. Nah waktu itu yang populer kan ada warga yang dapat pembebasan tol kan, jadi ada 2, berapa miliar itu. Dia masih tetap minta bantuan ya, protes gitu kan. Lalu saya kan memposisikan diri, kalau misalnya saya menolak orang lain ya saya memberi contoh dulu gitu kan. Udah di rapat itu saya buktikan ini coret udah gitu kan. Saya aja berani gitu kan. Gimana kalau Bapak Ibu yang lain juga berani enggak? Oh, berani Pak, ya sudah. Kita pokoknya kompak, intinya bantuan yang untuk yang kurang mampu. Kalau misalnya nanti di tahun yang berjalan ada tiba-tiba, kan kita nggak tahu ya nasib orang besok gimana gitu kan. Kemarin kerja, sekarang tiba-tiba sakit, kan ada, pernah saya mengalami seperti itu. Saya gitu pekerja di bandara, waktu itu sebelum pindah, tiba-tiba bandaranya pindah, ya kan. Dia akhirnya kan PHK, miskin. Padahal rumahnya bagus, ya kan, pengeluaran per bulannya itu sampai 5 juta nana untuk dia operasional rumah. Tiba-tiba jobless, miskin tuh itu. Karena proses bantuan itu nyatakan panjang sekali, jadi kita harus rapat RT RW, filter yang kriterianya kira-kira bagus, sesuai, nah baru kita ajukan. Per September kita ajukan, biasanya tahun berikutnya baru muncul kartu miskin, rentan miskin itu untuk akses bantuan. Nah, ternyata prosesnya panjang. Nah, setiap kali saya mengajukan sampai hari ini dari dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten itu kan, ketika saya mengajukan saya cuma cukup foto orangnya, rumahnya, dokumennya, CC. Yang saya terapkan di sini adalah kepercayaan, trust. Berapapun RTLH, waktu itu ketika saya pertama kali jabat, dari satu kecamatan cuma dapat berapa, 7 atau 5 bedah rumah. Nah di tahun kedua ketika saya coba mempraktekkan intinya kan yang saya tanamkan di setiap pekerjaan saya kan kepercayaan ya, benar-benar integritas di sana. Itu saya dipercaya sampai 11 RTLH itu kan bedah rumah ya, jadi rumah-rumah warga yang tidak layak itu cuma dibedah, diperbaiki. Pokoknya gimana caranya supaya jadi rumah yang layak waktu itu. Itu pertama kali yang waktu sampai kaget-kaget, kok bisa yuk, kok banyak banget gitu kan, sampai tiap bulan ada dropping material, ada pekerjaan apa, sampai di tahun 2023 itu kan Padukuhan yang paling banyak akses dana dari pemerintah itu di Padukuhan saya, hampir 4 miliar. Itu ada aspal, ada drainase. Nah, kalau yang begini tepuk tangan nih, karena prestasi itu. Itu saya fokus. Seru ya, seru. Dari situ saya mencoba menjelaskan bahwa bantuan itu semua dari pemerintah, bukan dari saya. Saya sendiri pun juga cuma membantu sebisa saya. Lalu ketika itu kan saya mendapat, ternyata Duko itu kan punya job desk sebagai tukang tagih PBB. Nah dari situ kan warga banyak yang apatis ya sekarang kalau pajak ya. Jadi mikirnya ngapain Pak bayar pajak gitu kan. Orang pajaknya aja kayak gitu kan. Udah nggak percaya. Iya, jadi nggak percaya. Tapi ketika saya mempraktekkan terkait dengan pajak, bangunan dan sebagainya itu kan saya bisa menuntaskan kan 100%. Jadi padukan saya itu sebelumnya paling tinggi pencapaiannya pembayaran pajak itu kan cuma 62%. Seumur-umurnya padukuhan saya. Nah, ketika saya menjabat di tahun kedua kan, tahun pertama kan separuh jalan ya, saya nggak bisa kejar
tahun kedua saya menjabat itu 100% lunas Pak Dukuhan. Jadi semua warga tidak ada yang tidak melihat PBB. Nah di situ waktu itu saya juga ditanya, ini ada peserta baru Dukuh berprestasi ini gitu. Dan dari PKAD itu kan berikan apresiasi, ada piagam, tanyain Pak gimana kok bisa 100% lunas gitu kan, dan semuanya itu kan membayar sesuai waktunya ya, jadi tidak ada yang bayar telat, nggak ada. Itu ya cuma saya menyampaikan bahwa yang kemarin ada kan misalnya bedah rumah, bantuan sosial untuk sasaran dan sebagainya itu adalah uang dari pajak. Jadi PBB itu ternyata masuknya dari pajak daerah kan, pajak daerah, dari daerah kita tarik kembali dalam bentuk kayak jalan, penerangan BCR itu, terus irigasi talut, subsidi pupuk, kur, terus BPJS. Nah, warga kan senang dengan BPJS gratis kan, khususnya untuk yang miskin dan rentan gitu kan. Nah, saya jelaskan bahwa PBB itu juga ternyata masuk di dalam itu juga untuk iuran. Jadi gratis itu karena memang disubsidi pembayarannya oleh pemerintah. Nah, pemerintah bisa membayar itu karena PBB-nya rutin. Nah, sampai sekarang ada warga itu ketika saya umumkan itu langsung bayar. Di saat ini belum pernah lagi tidak lunas di rumah saya. Sampai tadi juga sampai WA sama dari PKAD sama. Nah, semuanya itu dimudahkan gitu ketika ada perubahan data, update data itu ketika saya ke sana dimudahkan oleh PKAD. Dan semuanya free. Itu enggak pernah ada. Tapi salah situ kenapa free. Jadi mengurangi income. Iya, jadi tantangan sih menurut saya kan, sama ketika saya memposisikan saya bukan perokok di tanah perokok ya memang jadi bully-bullyan gitu kan, jadi dimanapun gitu kan. Ketika saya mencoba lurus, dia sering sok suci, sok bagus, wong nggak pernah ngapa-ngapain dan sebagainya, kok ya sering gitu. Tapi selama saya lakukan sesuai peraturan, ternyata di kedepannya itu semuanya sudah dimudahkan ya. Pernah saya banyak sekali permintaan warga terkait dengan birokrasi, administrasi kependudukan. Itu kan berarti harus bolak-balik. Nah, sedangkan income Teguh itu kan nggak seberapa ya, masih UMR biasa itu. Sedangkan Teguh itu kan banyak undangan, manten, bayi dan sebagainya itu harus nyumbang tuh itu. 17-an, terus event-event apapun di kampung itu kan dia harus nyumbang lah gitu kan. Nah itu kan sampai melebihi lah dari income yang ada itu kan. Saya sempat bilang sudah lah Tuhan ya, misalnya itu bukan nggak ada rezeki lagi, udah saya cuma nanti menunda aja, misalnya diminta tolong hari ini, bulan depan saya baru bisa ngerjakan. Tapi saya nggak pernah ngomong besok ibu nggak ada uang, mesti tadi dipikirnya saya minta uang gitu kan. Nah selalu ada yang tiba-tiba panen ya kan. Kalau dulu itu ada pelunggu tanah garapan yang dipinjamin dari Kesultanan. Itu sebenarnya untuk penambahan income, karena dari Kesultanan itu ya paham bahwa tugas dukun itu kan dari warganya sebelum lahir sampai setelah mati itu kan yang ngurus dukun. Jadi sebelum lahir masih di kandungan itu kan ada kayak mitoni, syukuran apa sebagainya itu kan. Ternyata dukun juga harus terlibat gitu kan. Setelah lahir harus segera ngejar-ngejar buat kayak akte kelahiran, update akte kelahiran, membuatkan kartu identitas anak, makanya PIN itu harus lengkap. Karena itu nanti ketika nggak dilengkapi terlambat, nanti pembuatannya juga agak lama. Nanti si anak itu juga misalnya mau sekolah, mau akses BPJS atau perisahan dari KIA itu, sampai orang setelah mati. Setelah mati itu, ketika mati kan harus ada akte kematian, updating kata lagi, karena sudah nggak ada di KK itu harus dihapus. Terus BPJS juga harus dinonaktifkan. Lalu turun waris. Biasanya waris itu kan rame ya, rebutan waris. Ya, Lalu dibuat Rame, kalau waris itu kayak pileg. Pokoknya kalau persoalan income nih Agak repot. Iya, jadi itu sampai Seru ya, semua jawaban malam ini seru. Dapat penjelasan. Sampai banyak, jadi dulu karena banyak sekali kegiatannya, ya kadang sampai pernah saya hampir 3 hari nggak tidur juga.
kemarin ada yang meninggal, Hmm. ada lagi yang kemarin pas COVID itu kan bertubi-tubi. Nah, karena COVID, tugu-tugu itu kan wajib jadi satgas COVID. Jadi hampir tiap hari itu kan 3 sampai 6 kali pemakaman kalau itu. Itu yang gotongin kita tugu-tugu semua satu kelurahan itu jadi satgas. Sampai ya maaf ya ukuran size badannya 200 kilo pernah. Jadi ngangkatnya juga susah. Pada Berapa waktu orang? nggak ada itu kita narik kan nggak ada yang kuat kan. Dan sampai ya pertumbangan ketika sehat sedikit kita harus standby. Ketika malam-malam ada keributan itu kan ada geledah lari dari jalan mana itu lewat tempat kami jadi telepon. Ada yang kasus-kasus lain lah, benar-benar lain juga kita ya harus standby. Melayani masyarakat itu. Kalau tahu segitu repotnya, pertanyaanku kenapa pada berebut ya Mas Bro ya? Maksudnya kan banyak banget ya yang dikerjain, namanya juga melayani masyarakat. Orang baik pasti repot. Iya, sebenarnya pilihan sih, karena ada beberapa oknum yang menjadi kasus sudah lama kan. Misalnya dukun itu kan masuk di dalam perangkat, dan perangkat itu ternyata untuk mem-PHK atau memutus hubungan kerja atau dinonaktifkan atau misalnya dibuang lah ibaratnya, itu ternyata sangat sulit sekali. Jadi perangkat itu baru bisa di PHK kalau satu meninggal dunia, jelas ya. Yang kedua, itu melakukan tindak pidana yang putusan pengadilannya itu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau dipiring itu kan, misalnya warganya rese, berantem, gitu kan, yang penting nggak mati itu kan cuma hitungannya bulan, di penjara berapa bulan, itu masih tetap bisa dan masih tetap terima gaji. Dan, jadi faktor PHK-nya itu kecil sekali. Ada beberapa oknum yang sudah mau limo, ya bingung kalau dia sendiri nggak mau mengundurkan diri, ya kan warganya sudah protes, pengajuan keberatan, dan tidak bisa sampai sekarang. Nah, mungkin kebutuhannya karena itu, jaminan sampai usia pensiun kerja itu sangat enak kan gitu. Daripada swasta loh ya. Swasta itu kan contoh misalnya temen adik sepupu saya kan di perusahaan susu bagian packaging, karena malam ada ronda, si paginya dia kan agak ngantuk, pas packing susu dia nguap ini CCTV SP3 cuma nguap pada waktu packing. Ya memang SOP-nya memang nggak boleh ya, karena kan takutnya kan susunya nggak steril pada waktu packaging. Make sense sih, tapi resikonya buat PHK kan tinggi ternyata. Nah mungkin itu yang membuat banyak orang pada berebut. Di sisi lain kan lahan basah ya, setiap kali misalnya mau nakal bisa ya tiap tahun kan mesti ada atau itu bahkan tiap tahun tiap hari lah gitu kan. Aku Tiap hari. nggak bisa ngomong lagi di persoalan begini ini. Itu memang real kan. Dulu kan ketika saya kan dulu di Sipol ya, Sipol UGM, jadi saya melihat masa pemerintahan waktu itu, saya orang yang benci sama pemerintahan ya, karena tadi pengalaman terus selalu identik melekat opini jelek kalau pemerintahan kan, entah itu korup, entah itu lelet, telat, macam-macam lah, birokrasinya blablabla gitu kan. Nah saya mencoba apakah sulit itu. Ketika saya masuk, saya coba memberikan respon yang cepat, bahkan sampai sekarang misalnya apa itu saya menjadi sering-sering sekali di WA chat atau info karena cepat responnya. Pernah juga dari Polsek Kendal itu kan nanya permasalahan kelurahan atau misalnya paduan lain tuh, tanyanya ke saya. Nah, saya jawab, loh Pak, itu kan daerah sana. Iya, barangkali kamu tahu lah, kamu tanya yang bersangkutan, nanti pejabat setempat itu kan lama jawabnya. Kalau saya itu cepat katanya bilangin kan. Ya tapi menjadi
ya tadi semakin kita bagus ternyata pekerjaannya juga semakin banyak. Bukan tanggung jawabnya. Melebar. Iya, iya. Jadi makin repot. Iya, lu. Nah itu jadi sekarang apa ya? Saya mencoba membatasi diri kan. Pada waktu awal-awal jabat sih enjoy, jadi enak banget. Yang di pikiran saya kan, wah terima kasih Tuhan, saya bisa membantu orang ini. Rasanya tuh lega. Terus rasa capek meskipun harus sampai kadang dini hari paginya harus bangun itu rasanya senang banget. Ketika harus ngantri, bayangin ke apa namanya ke capil misalnya harus ngantri panjang, terus pengajuan bantuan bedah rumah harus verifikasi panas-panas atau misalnya sengketa dan sebagainya itu kan harus di sawah ukur patok dan sebagainya itu capek, sangat capek. Tapi ketika udah selesai warga Pak terima kasih matur nuwun untuk bantu anak-anak kayak sampai salaman itu sampai gini-gini kan. Meskipun saya muda tapi saya kan agak risih kalau ada orang sampai gini-gini kan. Saya mesti mundur-mundur. Saya enggak apa-apa pon gitu kan. Jadi rasanya itu seneng aja gitu kan. Karena saya pernah ada di posisi mereka di mana mereka itu cuma pengen tanya, cuma pengen memenuhi kewajibannya bahwa punya dokumen yang lengkap, punya data diri yang lengkap, yang update. Mereka tuh mau tertib aja susah gitu. Nah ketika mereka mau tertib, nah saya seneng gitu kan, saya bantu sebisa saya gitu. Termasuk sekarang kan sudah mulai saya ajak yang masih letter D, surat tanahnya dan sebagainya itu, ayo kita update ke sertifikat. Karena kan sempat ada wacana kan kalau letter D itu kan nggak terbit lagi, nah akan jadi tanah negara. Ya kan? Karena kan tidak sah, yang sekarang sah kan sertifikat. Itu. Nah supaya mereka tidak kehilangan asetnya, ya saya ajak mereka untuk lanjut diurus, disertifikatkan. Kalau belum turun waris, diturun wariskan. Itu. Semuanya tertib, kalau semuanya tertib dokumen lengkap itu yang memakai yang mereka. Waktu itu ya agak susah ya, karena mereka terbiasa landai, yang penting punya surat tanah gitu. Ternyata kan setelah diedukasi, ternyata surat tanahnya memang nggak berlaku. Ketika mereka merasakan diri, mau disekolahkan sertifikatnya atau letter C-nya itu nggak laku tuh, susah, mau dijual juga nggak ada yang mau kalau letter D gitu kan. Akhirnya mereka baru paham, terus testimoni, akhirnya warga-warga sekarang udah mulai tertib administrasi, terus pajak-pajak ya gitu kan sampai sekarang clear. Ya warganya sekarang mendapatkan manfaatnya sendiri. Nggak pernah saya sekarang dengar, Pak saya belum pernah dapat bantuan, saya itu membutuhkan bantuan ya. Satu sampai ketika rapat-rapat saya tanya siapa. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada. Sampai sekarang. Enggak ada yang perlu dibahas. Enggak ada yang perlu dibahas. Aku cuma ucapkan terima kasih aja udah hadir di sini. Semoga saja banyak yang seperti ini. Amin. Sehingga Indonesia ini bagus. Amin. Aku juga nggak ngerti kalaupun harus ngobrol dari mana gitu. Nggak paham. Yang jelas apresiasi yang setinggi-tingginya itu aja. Terima kasih. Semoga saja banyak lah orang kayak Mas Amin. yang punya pemikiran, yang punya Amin. tanggung jawab, yang takut sama Tuhannya, Ya, amin. yang amanah, yang benar-benar. Itu aja mungkin yang bisa dibahas ya di sebuah jawaban. Ya meskipun sebenarnya menjadi orang lurus itu sangat sulit, itu saya akui sekali, sangat sulit. Tapi saya kan pernah juga ya tadi kan ada yang kontra, ada yang nggak setuju, banyak. Ketika kita menerobos suatu aturan itu pasti mulai sekarang kan saya juga mulai menertibkan beberapa area-area yang tidak tertib seperti PKL pedagang itu nggak tertib, kita tertibkan.
gitu. Tapi bukan semena-mena, biasanya saya kan cari solusi. Ya nanti di lokasi didata yang rapi. Kalau misalnya rapi kan semua yang beli juga aman, nyaman. Terus produk-produknya juga sekarang saya coba dorong untuk dilengkapi kan perizinnya kayak misalnya PIRT, halal. Lalu itu bilang, wah mahal, bayar ya gitu. Enggak gitu kan. Ketika saya ngomong enggak, saya membuktikan. Jadi jangan punya produk apa. Oh ini Pak, sudah daftar ini. Cara bikinnya gimana? Saya fasilitasi. Waktu itu adalah mahasiswa KKN, saya minta tolong mereka juga, karena kan kalau misalnya saya sendiri saya nggak mampu untuk banyak orang gitu kan. Akhirnya sekarang setiap pedagang atau PKL yang ada di padukuhan saya semuanya kan sekarang lengkap punya ini, jadi mereka ayem lah gitu kan. Tak dorong sekarang untuk halal, PIRT ya dilengkapi, karena kan sudah ada himbauan ya kalau sekarang itu wajib punya sertifikasi halal, punya NIB, itu penting ya supaya mereka ke depan nggak bingung, aman gitu kan. Meskipun prosesnya juga agak lama karena kan kolektif. Lalu waktu itu sempat juga ada isu di tempat saya itu kan mau ada pelebaran jalan, lalu ada mau dibuat rest area, kan ada tol, sehingga ada beberapa area yang berpotensi akan digusur. Nah, ketika saya mengerjakan PBB itu ternyata banyak sekali PBB yang masih model-model lama, yang masih dalam bentuk sawah dan sebagainya. Karena sekarang fisiknya sudah ada bangunan, ada rumah bagus gitu kan. Ketika saya coba belajar terkait dengan hal itu, ternyata ganti rugi, ganti untung itu nanti mengacu pada perizinan juga. Jadi misalnya kalau tanah, meskipun warga itu punya sertifikat tapi nggak punya izin bangun, itu nanti ganti ruginya juga nggak banyak. Sehingga dia bangunan liar. Nah, waktu itu saya coba mengerjakan, saya tanya ke Dinas PU sama perizinan, ternyata di mereka itu selama ini ada program massal pembuatan izin bangunan. Nah, saya buatkan itu kemarin ya alhamdulillah puji Tuhan banget, hampir 200 rumah semuanya free untuk pembuatan izin bangunan PBG. Nah, kalau misalnya pada pengen tahu berapa PBG kalau misal pengajuan diri, silahkan link itu berapa nominalnya dan untuk warga saya semuanya free. Oke Mas, terima kasih sudah hadir, sudah bercerita tentang apa yang dijalani. Semoga saja banyak orang seperti Mas. Amin. Karena kadang ngomong aja kan, tapi pada kenyataannya hal seperti ini kan menurutku minoritas di saat itu. Sukses buat Mas, selalu dilindungi Tuhan, Amin. diberi kesehatan, dan sekali lagi sukses. Itu aja Ki. Oke. Amin. Boleh tepuk tangan buat Pak Hermawan, terima kasih sudah hadir di sebuah jawaban. Buat teman-teman yang nonton sebuah jawaban, semoga cerita-cerita dari setiap bintang tamu yang hadir bisa ada yang dipetik untuk kalian contoh, untuk kalian terapkan mungkin, atau yang lagi nonton ternyata banyak hal yang mungkin dialami sama teman-teman, sama juga sama dialami dengan bintang tamu yang hadir di sini. So, buat kalian semua, jangan lupa nonton terus sebuah jawaban, dengarkan baik-baik, karena banyak hal yang bisa kalian ambil di sebuah jawaban ini untuk kalian semua. So, aku Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!